Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 13.30, jam 1.30 kondisi di Bandung baru diguyur hujan. Jadi produksi dari 2 panel 115 watt peak ICA solar dan 60 watt peak Meisan solar nggak terlalu bikin kalang kabut ya, jadi nyantai-nyantai aja nih penyinarannya di hari yang mendung. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya worok-worokan tentang karakteristik voltage dari si LiFePO4 ini, dimana ini agak berbeda dengan karakteristik voltage baterai kuat atau VLRE. Nah sebelumnya bulan lalu saya kena protek karena dari kontrolernya nembus di 14.4. Nah saya sekarang mau agak-agak hati-hati. Kalau ini udah nembus di 14.2, ini artinya udah mau mencapai 90%. Saya nyalakan dulu ya beban 3 ampere biar ini turun dulu nih. Ini turun di 14.1. Nah jadi batas atas dulu protek itu ketika controller di 14.4. Nah ini masih 13.9 ya, masih bisa saya pantau sampai dia naik dan kita cut untuk dari arus panel untuk kondisi 14. Ini udah bisa buat kita pegangan buat nyoba nguras. Katakanlah ini 14 sudah kondisi maksimal ya, takutnya nanti ngeprotek lagi kalau kelebihan. Jadi saat ini menjelang jam 2, posisi voltage dari baterai pack uji coba kita udah 14. Kemudian loadnya buat ngerem ini 45 watt 3,3 ampere. Nah dari catatan yang dulu saya oret-oret, untuk posisi 14 itu udah di atas 95% lah ya, udah 14.6, 14.4. 100% nya itu nyentuh di 14.4 sebetulnya ya, kalau ngikutin standar 3,6 per sel. Nah ini 14 pas. Kalau 14 berapa jatuhnya kagak ada ya. Nah kita pantau berarti sekitar 3,46 ke atas ya kalau di 14 volt ini. Ini kalau 13,8 per selnya 3,4, berarti ini udah di atas 35. Nah dengan modal per selnya jatuhnya seperti ini, total baterai pack 14, kita akan cut dulu. Nah, di controller masih 13.8, masih aman. Nah ternyata controller ini nggak bisa kita set banyak ya. Kalau yang putih ini mana nih? Nah ini kan starting menu utama ya, kemudian masuk ke ini batas atasnya 13.8. Ini udah bener sih ya, 13.8 udah oke. Cuma kalau posisi aki udah penuh, harinya lagi panas, ini baterai pasti nggak ngerem nih. Ternyata nih si controller ini ternyata masih tetap ngecas ke baterai packnya, sehingga dia terdeteksi masih di 14 ya, 12, 11 ya. Ternyata memang agak kendala untuk pakai baterai lithium yang putih ini ya. Remnya mungkin kurang pakem, harusnya sih nggak ngecas ya kalau di 13 gitu ya. Atau itu 13 itu adalah untuk posisi ekualisasi kalau nggak salah ya, bukan batas atas nih. Batas atasnya dia tetap ngikutin kayaknya di 14.4. Yang tadi 13.8 ini bukan maksimal batas atas dia ngecas, tapi ekualisasinya ya. Nih kalau mau kita turunin berarti di mana ya? Ya entahlah. Berarti harus belajar lagi cari controller yang
lebih presisi agar dia benar-benar bisa ngekat di bawah 14.4 gitu ya, biar nggak ngeprotek. Nah, ini mungkin kalau ada yang komen nih cerita suaranya agak kurang bagus atau gambarnya agak kurang stabil, ini maaf ya, karena ini pakai HP jadul, HP yang biasa buat diajak dokumentasi error kecapean syuting jadi mati total gitu ya. Redmi Note 5 saya ternyata tewas, sekarang pakai Redmi Note 2. Bandel juga sebetulnya Redmi ini buat diajak kerja keras setiap hari nonstop, lumayan bandel. Cuma yang jadi masalah nih, gara-gara ganti HP kayaknya gagal lagi buat upgrade perabot PLTS nya. Pingin beli inverter buat di Bandung yang PSW buat uji coba ke baterai pack, gagal maning. Kepaksa harus ganti HP dulu. Nah, kenapa? Karena buat yang masih WFH, buat masuk ke akses jaringan kantor itu notifikasinya harus dedicated ke nomor SIM card, ke HP. Jadi kalau pakai HP jadul, Androidnya nggak support, aduh jadi kagak bisa cari sepeser dua peser sesuap nasi, nggak bisa masuk VPN kantor gitu. Jadi kepaksa PLTS-nya ngalah buat upgrade dulu pengganti HP yang tiba-tiba mati total gitu ya. Oke, ini 3,2 44 watt 13,7. Nah, itu udah turun ya. Berarti ini 44 watt sementara inputannya 30 watt. Nah ini juga wattmeter teman-teman, sebaiknya pilih yang backgroundnya jangan yang hitam gini ya. Ini saya nggak bisa lihat nih. Kalau bisa yang seperti ini, background biru, tulisan putih, mantep tuh. Oke, kita matikan biar naik lagi. 13.8. Nah, 13.9. Jadi setelah ganti BMS, sebelumnya pakai si Daily Green, sekarang kelihatannya sih BMS dalinya ya nggak tahu juga ya. Ini juga dulu waktu pertama kali pasang sih baik-baik aja. Setelah dicoba beberapa kali baru kelihatan errornya. Mudah-mudahan sih si dali ini juga bisa kita nggak ada masalah gitu ya buat eksplorasi baterai lithium ini. Jangan sampai tiba-tiba ngeprotek dan nggak tahu cara ngeproteknya. Jadi jangan sampai kayak si ini nih, si seniornya nih membuat banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Kenapa dia ngeprotek tiba-tiba, kenapa dia tiba-tiba juga bisa kita pakai lagi. Oke, demikian update siang ini. Jadi saya akan switch dari panel buat ngecas baterai VLRE, dan saya kira udah cukup. Si LivePO4 nya kita naikkan sampai di 14 volt. Di controller 13.9 ya. Jadi udah sesuai dengan tabel, oret-oretan posisi di atas 14, udah di atas 99% lah ya, bisa dianggap gitu. Oke, kita off kan dulu. Dari mana nih off kannya? Panel dulu atau baterai dulu? Kayak panel dulu ya. Panel kita off kan, nanti switch kabel MCB yang ke aki pindah ke VLRE. Nah ini agak turunin semua, harusnya di sini ada MCB biar lebih enak ya. Oke, ini udah kekat, sana kekat, sini kekat, tinggal ini kita cabut dulu dari MCB biar bisa ngecas baterai VLRE nya Zeus 20 ampere biar bisa naik.